Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Riza di kegiatan praktikum kelas 4 tema 1. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang terakhir membatasi mobilitas. Sebelum kita memulai praktikum hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Yuk anak-anak, kita ingat kembali praktikum sebelumnya. Masih ingat tidak anak-anak? Ya, benar. Kemarin kita sudah melakukan praktikum tentang perambatan bunyi melalui 3 benda. Yang pertama, melalui benda padat, yang kedua melalui benda cair, dan yang ketiga melalui benda gas. Nah, sekarang untuk kegiatan praktikum hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, anak-anak, bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras. Lalu, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Tujuan dari kegiatan praktikum hari ini adalah untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Nah, anak-anak, mari kita buktikan apakah bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap oleh benda-benda di sekitar kita. Kalian sudah siap? Ayo, kita buktikan dengan kegiatan praktikum hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan praktikum hari ini, mari kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, piring kaleng. Yang kedua, piring plastik. Yang ketiga, piring kaca. Yang keempat, kain. Yang kelima, spons. Yang keenam, gabus. Yang ketujuh, kayu. Yang kedelapan, arloji yang berdetak. Yang kesembilan, sebuah tabung yang terbuat dari kertas karton. Dan yang terakhir, beberapa buku yang tingginya sama. Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, mari kita ke langkah-langkah percobaan. Langkah yang pertama adalah letakkan beberapa buku di atas meja dengan ketinggian yang sama. Setelah itu, langkah yang kedua, letakkan tabung di atas buku. Langkah yang ketiga, letakkan jam di ujung tabung sisi kanan. Langkah yang keempat, dengarkan bunyi detak jarum jam di ujung tabung sisi kiri.
Percobaan dimulai. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan mendengar tanpa media. Bagaimana, terdengar detak jarum jam atau tidak? Ya. Yang kedua, kita akan menggunakan piring plastik. Bagaimana, detak jarum jam terdengar? Ya. Yang ketiga, kita akan menggunakan piring kaca. Bagaimana, detak jarum jam terdengar? Ya. Yang keempat, kita akan menggunakan piring kaleng. Bagaimana, detak jarum jam terdengar? Ya. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan sebuah kayu. Bagaimana, detak jarum jam terdengar? Ya. Sekarang kita melakukan percobaan bagian yang kedua. Yang pertama, kita menggunakan kain. Bagaimana, terdengar detak jarum jam atau tidak? Tidak. Yang kedua, kita menggunakan gabus. Bagaimana, terdengar detak jarum jam atau tidak? Tidak. Dan yang terakhir, menggunakan spons. Bagaimana, terdengar detak jarum jam atau tidak? Tidak. Anak-anak, itu tadi kita sudah melakukan praktikum, menyampaikan hasil praktikum. Selanjutnya, kesimpulan dari praktikum hari ini. Yang pertama, benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang terbuat dari bahan keras. Contohnya kayu, piring plastik, piring kaca, dan piring kaleng. Lalu, benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang terbuat dari bahan lunak, contohnya spons, gabus, dan kain. Sekian percobaan pada hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat ya. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.